Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wala hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian, simiar, dan dakwah. Gitu ya. Hari ini hari yang bukan spesial sebenarnya. Karena kita tidak malam hari, akan tetapi kita menyambut malam hari. Jadi ihsan pada episode kali ini ihsan yang cukup berbeda dan masih spesial sebenarnya karena kita sudah sampai di angka 51. Woi, itu alasan kenapa kita buatnya nggak malam ya? Wah, ketemu alasannya. Jadi angka perak plus ya kan? Di atas 50 soalnya. Semoga tayangan ini dan selanjutnya masih tetap efisien, Betul. serta terus berinovasi. Betul. Bentar, itu di belakang kita ada yang fitness kayaknya itu. Oh iya, kelihatan. Sorry. Juli banget ini Mas Adi, kalau masalah itu udah luar biasa. Mentang-mentang kacamatanya baru gitu. Beli di mana? Bayar dulu. Oke, teman-teman Narabala sekalian, kita baru saja menghadirkan naratamu yang merupakan tokoh legendaris. Tokoh muda tapi punya impact yang luar biasa. Di dunia ya? Di dunia, bukan hanya di Indonesia. Bersyukur Mas Aji bisa mengundang beliau di studio kita. Dan nanti Mas Aji bisa menyampaikan ikhtisarnya. Tentunya Mas Rizal juga nanti akan mengupayakan, menyambungkan bagaimana akhir pekan ini bisa dapat kaidah dari kaidah terbaru kita. Semoga ketemu sambungannya. Oke. Untuk itu, mari kita bacakan suratul Fatihah buat saudara kita, buat keluarga kita yang sedang sakit. Semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa sehat, semangat, mendapat imun. Imun, iman, aman. Oh iya, di beberapa tetangga negara kita ada berita musibah topan di Cina, Shanghai, dan juga di Jepang ya. Tsunami ya. Dan beberapa di negara ASEAN juga sedang perang gitu ya. Iya benar. Udah damai. Sudah damai. Ya, semoga kedamaian terus meliputi kita semua, lahir batin. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan hari ini episode 51 kita mengangkat tema hati-hati bicara, hukum bisa berlaku. Kita hadirkan narasumber kita Mas Aji. Wis. Sudah mulai relax ya beliau. Tadi tegang tadi itu. Setelah kembali Ihsan kemarin kan di luar mana gitu ya. Di acara dulu di Cina. Dan nara fikih kita Mas Rizal. Paling seru ya, Ihsan paling seru. Mas Rizal bisa menyampaikan sinopsis atau ikhtisar dari kaidah pekan kita terbaru. Monggo. Pertanyaannya bisa, kalau enggak Udah jawab bisa. Lanjut. berarti kita akan mengikhtisar dua tema ini ya, tentang kaidah reguler dan obrolan kita dengan naratamu kita yang luar biasa. Kita menculik beliau dari Australia, dari Oxford. Kalau bukan karena Mas Aji, bisa juga sih ya. Jadi kaidah kita terakhir adalah i'malul kalam aula min ihmalihi. Memfungsikan perkataan itu lebih utama daripada mengabaikannya. Irisan kebenaran perkataan, perhatikan.
kemudian dijadikan judul oleh Mas Tatung tadi untuk ihsan kita kali ini hati-hati bicara. Karena ada konsekuensi hukum. Nah, atau malah dibikin sebaliknya kaidahnya. Terserah mau bicara apapun. Karena konsekuensi ditanggung penumpang gitu ya. Nah, kaidah ini memberikan makna bahwa pernyataan itu gitu ya, ketika nabrak aturan gini, pernyataan itu kalau dia tidak bias makna maka ya, sudah pasti berlaku konsekuensi hukum baik yang negatif maupun yang positif. Tapi ketika dia bias makna artinya sebuah pernyataan itu dimaknai secara hakiki tapi kok tidak sesuai dengan konteks atau memang secara pemilihan kata dia sudah bermasalah. Nah, terkait dengan kata-kata yang seperti ini, kalimat yang seperti ini, itu hukum asalnya tidak berfungsi. Nah, tapi secara fikih, nah, silakan. Secara fikih sebaiknya tetap difungsikan, cuma pada batas irisan yang masuk. Irisan yang masuk. Kalau contoh di kitab yang kemarin kita kutip gitu ya, ada contohnya memang agak absurd gitu ya, ada laki-laki mengatakan di depannya ada istrinya dan ada kebo misalkan gitu ya, salah satu dari kalian berdua saya talak. Nah ini kalimat itu mestinya tidak bisa difungsikan karena ya apa kebo nggak mungkin menjadi objek talak. Ya, tapi ikmalul kalam aula min ihmalihi, sebisa mungkin tetap difungsikan. Nah, kebo tidak mungkin menjadi objek talak, berarti satu-satunya sasaran yang sah secara hukum untuk menjadi objek talak adalah istrinya. Berarti kalau kalimat itu terucap, istrinya tertalak. Berbeda ketika istrinya dan temannya di depan seorang suami, terus suaminya mengatakan salah satu dari kalian berdua saya talak. Wih, ngamuk istrinya. Loh, kamu sejak kapan nih nikah sama istri saya, teman saya? Kayaknya masih gitu itu. Nah, terus suaminya mengklaim, saya arahkan kalimat ini untuk temanmu. Nah, ini makin melunjak istrinya. Makin melunjak ya, tapi nggak jatuh talak. Kenapa? Karena perempuan ini secara umum dimungkinkan untuk menerima konsekuensi hukum talak. Meskipun saat itu dia tidak menikah belum ya, tapi kan mungkin dinikah. Mungkin. Ya mungkin kalau istrinya nggak mau. Nah itu contohnya. Nah atau contoh yang lebih umum misalkan Mas Aji di depannya ada kopi gitu ya. Terus Mas Aji bilang saya pengen minum kopi. Itu kalimatnya nggak masuk akal sebenarnya. Kopi sudah ada di depannya, tinggal minum kan bisa. Kok Mas Aji saya pengen minum kopi. Nah berarti kalimat itu harus dimaknai majasnya. Berarti ada sesuatu yang menghalangi Mas Aji dari minum kopi. Mungkin sakit perut. Ya. Jadi kalimat saya pengen minum kopi, maknanya Mas Aji lagi sakit perut. Atau apa ya? Nggak punya duit buat bayar kopinya. Atau punya orang kan, kita nggak tahu. Atau punya orang. Kan? Nah, itu kalimat yang kita maknai hakiki itu bisa sebenarnya. Makna dari saya pengen minum kopi kan jelas ya. Tapi secara konteks kok nggak masuk. Nah, jadi kalimat itu kita fungsikan tapi dimaknai sesuai konteksnya. Nah kalau dalam konteks medis apa kira-kira ya? Kenapa ke medis ya? Kalam sesuai dengan ini tema Naratamu kita. Ya mungkin ada orang mengatakan ya. Naratamu kita siapa sih? Coba Mas Satu siapa? Prof Karinaju. Luar biasa Mas Satu. Sudah fase saya melafalkannya. Mungkin gini kali ya, saya wasiatkan nanti seluruh tubuh saya boleh dijadikan sebagai risetnya Prof Karina. Setelah saya meninggal misalkan. Itu bisa iya bisa tidak, itu bisa boleh bisa tidak, berarti diberlakukan hanya pada aspek yang diizinkan secara syar'i. Bisa semuanya berarti. Syar'i kan. Nah berarti tidak boleh diperjualbelikan misalkan.
Karena memperjualkan organ tubuh manusia meskipun orangnya sudah meninggal, tetap tidak boleh. Walaqad karramna bani Adam. Ya, Allah memuliakan anak Adam termasuk ketika sudah meninggal. Kecuali di Kamboja ya. Gitu ya. Kamboja kan jual beli ya. Tapi sebelum masuk ke kita cerita soal Mbak Karina ya, sebenarnya kalau dalam ilmu sains sih sebenarnya ada yang terkait itu social science. Jadi saya pernah baca buku judulnya Culture Map. Culture Map itu bukunya warna kuning. Dan ternyata buku itu tuh dipakai rujukan untuk beberapa universitas di dunia di jurusan komunikasi. Oke. Nah, tiap negara itu kan dia punya budaya yang berbeda ya. Ya. Jadi kayak orang Jawa ini kan dia istilahnya tidak berani berterus terang kan kalau berbicara kadang. Oke, unggah-ungguh gitu. Dan katanya orang Sumatera relatively lebih direct, relatively ya. Cuman secara keseluruhan memang orang Indonesia itu orang secara keseluruhan dari Sabang ke Merauke itu secara hampir keseluruhan memang relatively lebih indirect. Ya. Nah, Basa-basi lah ya. bahasa basinya banyak gitu. Ya termasuk yang di Sumatera, ya istri saya kan orang Sumatera. Oh, ini curhat maksudnya. Relatively kan di Sumatera itu katanya ceplos-ceplos, ternyata enggak juga. Oh, enggak. Ternyata enggak juga. Mirip dengan Jawa juga atau di daerah, cuman bahasanya mungkin lebih karena suaranya lebih keras ya orang Sumatera kan gitu. Nah, kalau di Eropa bahkan seperti kita kenal bahwa orang Eropa itu katanya lebih ceplos-ceplos kan. Ternyata enggak juga. Orang UK itu lebih mirip orang Jawa. Lebih mirip orang Indonesia lah, bukan orang Jawa ya. Lebih, walaupun tidak seperti Indonesia banget gitu kan. Jadi ada beberapa negara yang dia punya budaya kalau memberitahu atau berbicara sesuatu itu dia tidak to the point. Ya. Jadi muter-muter gitu kan. Nah, Sama kayak ini, muter-muter kan? iya gitu. Biar panjang ceritanya gitu. Intinya. Saya sekaligus mencontohkan gitu kan. Nah, ada juga yang ceplos-ceplos kayak orang Amerika gitu kan. Amerika kan pokoknya kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Nah, cuman dalam bisnis pada akhirnya hal itu dibawa ke dalam ranah bisnis. Kadang itu bias, Oke. ya kan? Orang-orang yang bicaranya indirect itu pasti seringkali menimbulkan bias Ya. di dalam komunikasi, kerja, bisnis dan lain sebagainya gitu. Nggak enakan gitu ya. Nggak enakan gitu kan, kita nggak enak ya kalau mau ngeritik seseorang, tapi kan begitu kita kritik dengan cara-cara yang bulat-bulat juga kan belum tentu masuk juga gitu kan. Nah cuman kalau mengikuti kaidah tadi berarti kan ya nggak usah didengar aja ya kalau orang mau ngomongin begitu ya. Iya kan? Ya justru cerdasnya kita untuk mencari konteks makna-makna yang tepat untuk diterapkan. Karena kalau diabaikan saja malah bertentangan tuh. Karena pasti ada makna majas yang mau disampaikan. Memang sih majas itu kan dipakai dalam komunikasi, terutama komunikasi antar bisnis to bisnis atau paling kental itu diplomasi politik kan, antar negara atau antar partai dan sebagainya itu kan memang G2G. G2G itu memang sering dipakai kan. Cuman ya kita juga pinter-pinter menafsirkan aja sih. Iya. Cuman maksudnya kalau mungkin merugikan kita ya pura-pura nggak usah didengar gitu. Kalau merugikan berarti kita anggap hanya pada sampai kalimat yang tidak merugikan. Betul. Ya itulah pokoknya nanti teman-teman kalau mau baca bukunya silakan baca sendiri gitu ya. Itu konteksnya beda lah. Kita kan Ya, contoh nih ya, agak melenceng dikit ya. Mas Aji kan ini orangnya kalau bahasanya Mas Safik kemarin ini altruis, peduli sama orang. oh sangat saya. Gitu ya. Jadi sampai gini, saya wasiatkan nanti setelah saya meninggal semua harta saya. Oh enggak, kalau itu enggak. Oh enggak. Berarti enggak jadi Mas Aji lah. Ada tetangganya Mas Aji. Tetangganya mengatakan ke Mas Aji, nanti ketika saya meninggal, seluruh harta saya wasiatkan ke Mas Aji untuk dijadikan sebagai
dana riset. Iya. Nuklir misalkan. Kan Mas Haji kan pontang-panting nyari funding. Nuklir nggak dapat. Enggak sih, enggak nyari funding saya. Saya udah give up saya. Udah. Nah, tetangganya begitu. Seluruh harta saya nanti saya wasiatkan ke Mas Aji untuk riset. Nah, itu kalimat salah sebenarnya. Ya karena secara hukum nggak boleh. Nggak boleh karena wasiat itu maksimal 1/3. Betul. Tapi jangan juga diabaikan begitu saja. Jadi tetap sepertiga ini update. Tetap Diberlakukan konsekuensi hukumnya cuma hanya sebatas 1/3. Soalnya 2/3-nya buat bayar utang dan sebagainya. Bayar utang, cicilan. Kewajiban yang lain. Betul. Buat apa warisan anak istri itu kan juga penting. Nah, itu ada irisan di situ. Ya. Jadi jangan diabaikan begitu saja. Jadi sebenarnya kan gini, bahwa semua hal yang dikatakan ada konsekuensinya. Baik secara langsung maupun tidak langsung kan gitu. Sehingga orang-orang yang berpendidikan dia akan mengeluarkan kata-kata yang sangat apa istilah kalau dalam bahasa Arab Mas? Jamek manik. Atau Pas, ya. ini istilah yang dikeluarkan oleh Ibnu Malik itu apa? Oh ini Mufid lah ya, mufid ya. Kecil, padat tapi berisi. Nah, kalau Nabi Muhammad sendiri kan dijuluki salah satu julukan beliau adalah Jawami'ul Kalim ya. Beliau itu punya diksi yang sangat singkat tetapi bisa mencakup berbagai hal. Nah, ini kayaknya berlaku di orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mas Aji mungkin banyak punya pengalaman seperti itu. Bayangkan Mas Aji bergaul dengan seorang profesor dengan mahasiswa S1. Pasti secara komunikasi berbeda, kemudian isi kandungannya juga berbeda. Ada sih kemarin kan host kita grogi gitu kan. Host kita ini grogi gitu kan. Begitu bintang tamunya profesor terkenal gitu kan. Seantero dunia langsung gitu kan. Nah, soalnya Mas Haji ini dulu dia briefingnya cuma berdua, kita nggak diajak. Jadi akhirnya latarnya belum dapat. briefing berdua tuh maksudnya apa ya? Jago ngeles juga ya. Jago ngeles juga ya. Wajar. Mas Haji sedang memainkan ketimurannya. Jadi ngajak makan bareng gitu kan. Enggak, gua enggak ngajak makan bareng. Tapi Diplomasi. ini kadang dalam konteks itu ada yang namanya game teori. Game teori itu mungkin teman-teman bisa baca di Google sendiri, saya nggak ngerti konsep detailnya seperti apa. Cuma intinya begini, ketika dua hal dihadapkan, contohnya peperangan nih kan, perang dingin nih antara Uni Soviet sama Ukraina maksudnya. Uni Soviet sama Uni Soviet sama Amerika, perang dingin kan. Mereka masing-masing negara ini udah sama-sama paham, sama-sama tahu kalau mereka kekuatan militernya sama-sama handal nih. Ya. Dan sama-sama punya senjata nuklir kan. Game teorinya adalah ini mereka kan sebenarnya perang dingin tuh maksudnya perang dalam pikiran sebenarnya kan. Ini kalau gua serang, mereka nyerang balik nggak? Oke. Yang Rusianya juga gitu. Ini kalau gua serang, mereka serang balik nggak? Gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka mengambil keputusan untuk tidak saling menyerang. Nah, itu bagian dari strategik ya sebenarnya game teori gitu. Kayak gitu. Itu sederhananya begitu. Bermain. Ya nanti bacalah sendirinya. Saya juga masih belajar game teori. Berarti seperti ini ya, ada istilah fraksi dan friksi. Betul. Kalau dalam sebuah lembaga atau sebuah kumpulan, kalau dia terpecah belah namanya fraksi. Betul. Tapi dalam fraksi itu ada friksi-friksi yang lain gitu ya. Betul. Intrik-intrik begitu ya. Itu di Ormas ada juga ya? Ormas mana dulu nih? Mas Rizal ormas mana nih? Ormas yang baik-baik. Beliau plat merah. Oh iya. Sekarang plat merah sekarang. Iya, bagian dari MUI. Oh. Perut merah Bang. Tapi ya kan mitra pemerintah. Mitra. Nggak mau disebut mitra pemerintah juga ya? Tapi nggak tahu MUI yang mana masih jalan. MU Indonesia. Apa dia dong? Terus kita mau ngomong apa ya? Nah ini menyangkut Prof Karina. Mungkin ini ya beliau
satu-satunya untuk saat ini ya naratamu kita yang mohon maaf ya berbeda keyakinan dengan kita ya. Nah, mungkin narabala di luar sana mungkin kok bisa pesantren ngobrol betul. mengundang orang yang berbeda keyakinan gitu ya. Ya kalau beliau punya keahlian ya di satu bidang yang ini ya mohon maaf ya Imam Syafi'i sendiri mengakui ya dhaya'u thulutsal ilmi, kalian menyia-nyiakan 1/3 ilmu. Yang dimaksud Imam Syafi'i adalah ilmu kedokteran. medis, ya. Dan bahkan Imam Syafi'i mengatakan ya wa wakalu al yahud wan nasoro, Anda menyerahkan urusan itu ke mohon maaf ya ke Yahudi dan Nasrani. Dan Imam Syafi'i juga mengakui kita kalah di bidang itu. Ya nggak masalah kalau merujuk ke fatwanya Darul Ifta itu jelas sekali ya mereka tidak memberikan batasan terhadap di Al-Quran itu ada ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlu dzikri. Siapakah ahlu dzikri? Ahlu dzikri adalah ahlul khobrah fi kulli fannin, orang yang mengetahui, orang yang punya keahlian di bidang, di disiplin ilmu apapun. Bahkan disebutkan di fatwanya Darul Ifta itu wafaqo al-millah au khalafaha, baik orang itu agamanya sesuai dengan kita atau tidak. Jadi itu enggak ada batasan. Jadi ya kalau ada orang punya kompetensi ya kita harus menghargai. Dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang yang ahlu dzikri itu harus menjadi referensi buat kita, termasuk buat para ahli fikih, buat mufti ketika hendak berfatwa. Betul. Makanya kalau kita lihat fatwa-fatwa resmi ya, terutama terkait dengan kalau kemarin bicara soal wabah corona, itu ya harus merujuk kepada WHO, kepada pendapat-pendapat ahli Betul. medis ya, termasuk pendapatnya Prof. Karina gitu ya. Bahkan disebutkan ya di fatwa itu ya di bidang kedokteran misalkan haram hukumnya orang yang tidak pernah belajar medis berfatwa atau memberikan resep-resep kedokteran. Nah itu konsekuensi dari ucapannya tadi ya. Ya. Konsekuensi. Ya betul. Konsekuensi dari kalimat Al-Quran fas'alu ahla dzikri. Ketika dia tidak termasuk ahlu dzikri, ya, tidak termasuk ahlul khobrah fi fanit tib gitu ya, di bidang kedokteran, ya nggak boleh, haram hukumnya. Betul. Ahli tafsir ya ngomong tafsir saja, ahli fikih ngomong fikih saja. Ya udah ngomong fikih aja udah Mas Emil. Ngamuk. Ini kan fikih. Fikih kedokteran. Jadi nggak tahu tuh ya kayak gini itu ada risetnya nggak ya bisa. Nah terus itu nggak tahu. Nah itu sebenarnya dijawab oleh Dokter Rian kemarin, placebo. Yeah. Oh ya, yang maksudnya lebih ke arah dia punya keyakinan, lebih ke arah apa ya? Asumsi apa? Placebo apa? Apa sih istilahnya? Sugesti. Yang sebenarnya kalau bahasanya Mas Hafid kemarin ya karena nggak mampu berobat ke dokter aja, akhirnya dukun lagu. Kan dukun orang pinter ya. Karena tenang itu kan separuh dari obat kan gitu. Betul. Tahu mati gitu. Buat apa punya obat tapi nggak tenang kan? Gitu. Sakitnya habis apa? Sakitnya diare. Kan kayak misalnya di keyakinan ganti penyakit. Kan di keyakinan orang Indonesia sendiri nih misalnya ya. Saya masih mengalami orang-orang tua dulu tuh kalau misalnya kita sedang dalam ruangan kemudian atau di kendaraan ingin buang air tapi tidak ketemu toilet, itu ngantongin batu. 3. Nah, atau jempolnya diikat. nah, ada kayak gitu-gitu itu kan sebenarnya bagian dari placebo itu ya. Betul. Enggak juga sih. Itu bertiga referensi tentang dukun itu. Oke. Referensi Mas Hafid. Referensinya Dokter Rian, Sugesti. Prof. Karina. Ada 3 sebetulnya. Tentang dukun ya. Iya. Yang satu yang Mas Hafid kan bilang karena emang ada pilihan. Gak ada pilihan. Aksesnya terbatas. Itu perspektif sosiologis itu. Dan aktivis. Aktivis. Ya itu kearifan lokal lah. Kearifan lokal. Berarti perlu dilestarikan ya. Kearifan lokal perlu dilestarikan Ya, gitu. perlu. Ya. Maksudnya
dilestarikan selama yang ideal ini belum terwujud. Malul kalam, Ya. awla min ihmalihi. Tapi gini, kalau dilestarikan ya, dia sakit tumor umpamanya kan, terus berobat gitu, udah kena tumor, kena diare, muntaber gitu. Enggak punya duit. Nggak punya duit. Tapi tetap bahagia gitu ya. Iya. Karena hasil riset yang dari apa itu yang kemarin India ya, Nobel Prize Nobel itu kan, Oh si Sandra suami istri itu ya. suami istri itulah. Itu yang kemudian jadi favoritnya Prof Karina juga? Enggak. Oh bukan ya. Nanti ditanya lagi. Favoritnya dia kan penyanyi. Oh iya. Oh musiknya doang. Musiknya doang. Ada band. Ada band. Nah sebenarnya tadi saya pengen nanya gini Mas Rizal, kenapa dalam Al-Quran itu tidak spesifik menyebut fas'alu al-ulama, fas'alu ahlal ilmi, tapi yang disebut adalah fas'alu ahlal zikri. Kenapa terma zikir yang disebut di Al-Quran bukan ulamanya? Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kita manai secara letterlock ya. Iya. In kuntum la ta'lamun, jika Anda tidak mengetahui. Jadi ahli zikir tadi kan penafsirannya kan seperti itu. Tapi kenapa Al-Quran sendiri tidak menyebutkan ahli ilmu di situ, Mas? Satu itu perspektif fikih. Al-Quran itu bukan kitab fikih. Oke. Sama seperti pertanyaan begini. Zakat itu didistribusikan kepada siapa saja sih? Kita cari di Quran ya nggak ada. Adanya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kenapa sih Quran nggak menyebut zakat saja? Iya. Oh, sedekah ya Sedekah diksinya. disebutnya. Al-Quran itu banyak kata-kata yang memang dalam tanda petik bias gitu ya. Ya karena memang bukan buku Hukum. fikih ya. Ya. Tapi nanti bisa diambil kesimpulan tafsir fikihnya, tafsir hukum, tafsir tasawufnya. Ahla dzikri nanti kalau dalam perspektif tasawuf ya fas'alu Mursyid gitu ya. as-sufi. Berarti kan fas'alu masalah terkait Tasawuf. tasawuf. Nah, fas'alu ahla dzikri, kalau fas'alu kan dari kata masalah ya. Berarti kalau masalahnya di bidang fikih, berarti ahlu dzikri ail fuqaha. Kalau fas'alunya soal nuklir ya fas'alu siapa ya? Pakar nuklir ya. Ya, siapa ya? Saya udah tidak oh, iya. menjadi pakar sekarang. Sudah X kayaknya. Sekarang jadi pakar Nuklir plus podcast. lah. Nah, jadi Nuklir plus lah. konteksnya begitu ya. Oke, berarti tergantung dengan permasalahan ya. Fas'alu punya permasalahan apa baru ke ahlinya. Iya, dan kalau kita tadi bicara soal majas ya di usul fikih nih, nah, nanti kalau qawaidnya khatam kita ngaji usul fikih, di usul fikih itu ada jadi teks Quran itu ada yang maknanya zahir, ada yang makna isyarat. Ya, makna isyarat itu makna yang tidak secara implisit ya muncul. Nah, terkait dengan fas'alu ala dzikri ya. Kita diminta untuk bertanya kepada ahlinya. Ya. Maknanya berarti kan untuk muncul seorang ahli perlu ada lembaga yang Verifikasi. mencetak orang menjadi ahli. Ya, berarti fas'alu ala dzikri itu berarti makna majasnya, makna isyaratnya terkandung juga keharusan menyediakan dana riset, Betul. keharusan ada sekolah, keharusan ada lembaga riset. Jadi maknanya bisa bercabang-cabang. Kalau contoh di kitab-kitab klasik misalkan wasyawirhum fil amri, itu kan secara tekstual maknanya perintah bermusyawarah. Ya. Makna isyaratnya bisa macam-macam itu. Berarti perintah menciptakan lembaga musyawarah, dewan suro. Itu teksnya dari wasyawirhum fil amri. Nah, itu makna cara melihat nas Al-Qur'an gitu ya. Jadi tidak hanya dengan tagnya saja, tapi dari tag itu muncul makna-makna implisitnya, implisit apa eksplisit, yang tidak langsung gitu ya. Implisit. Nah, deduksi apa induksi? Penyebut apa pembila gitu. Jadi ada makna-makna lain yang terciprat gitu ya dari teks itu, dan itu hukumnya ikut kepada teksnya. Kalau teksnya, jadi kalau kita harus ngopi misalkan, berarti kan meniscayakan adanya pabrik kopi, Ya. meniscayakan adanya Warung gelasnya, warung kopinya. Nah, itu makna isyarat gitu. Oke, saya sangat jelas sekali dan make sense lah.
Saya punya pertanyaan buat Mas Aji nih tentang Mas Fas'al wala dzikri tadi ya. Mas Aji kalau punya problem itu langsung bertanya ke ahli atau ke AI? Sebenarnya nggak semua problem tuh harus diselesaikan sih. Wis. Iya kan? Kadang didiemin aja udah selesai sendiri gitu kan. Iya, karena ada problem yang lebih besar lagi. Oke. Jadi memang nggak perlu diselesaikan, tapi kan kita perlu bermain dengan masalah itu. Iya. Mas Aji kalau punya masalah langsung tanya ke orang ahlinya atau melalui tanya jawab virtual AI. Itu di luar konteks kalau kita mendiamkan problem lah ya. Ya. Sebenarnya yang jelas kalau bertanya itu kan artinya kita harus komunikasi sama orang ya. Betul. Bertanya secara langsung. Cuman kalau saya sih sebenarnya yang pertama adalah bertanya secara tidak langsung. Dengan apa itu caranya? Dengan cara ya baca buku tulisan dia, jurnal-jurnal yang diterbitkan sama ilmuwan kan gitu. Jadi satu arah ya, tidak dua arah ya. Tidak ada dialog lah ya. Belum ada dialog. Ya kayak kemarin saya juga beberapa kali ke dokter ngobatin anak saya yang nggak sembuh-sembuh, akhirnya sekarang udah sembuh sih. Udah sembuh karena saya diamin ternyata. Tapi gini, waktu saya berobat saya juga agak skeptis dan bukan ini mohon maaf nih sama dokter-dokter di Indonesia, tapi saya juga agak mempertanyakan dengan kualitas keilmuan dokter tersebut gitu kan. Kompetensinya gitu. Ya mungkin bukan karena memang tidak bagus, tapi memang belum cukup lah. Kan dokter juga akan belajar juga kan. Jadinya saya compare-nya sama jurnal juga. Jadi setiap kali ngobatin tuh saya malam atau kapan pokoknya nyediain waktu untuk baca jurnal. Dan hasilnya? Dan hasilnya memang in some point dokternya mengakui bahwa dia punya keterbatasan gitu. Cuman dari situ saya tidak ofensif, jadi saya lihat, oh ya udah memang wajar gitu kalau dia punya keterbatasan. Jadi kita sama-sama aware kalau ada masalah dan kita sama-sama sulit menyelesaikan, ya udah saya baca jurnal, dokter juga silahkan dengan metode yang lain dan lain sebagainya gitu. Coba kalau sama orang dokternya bilang, ya terkadang dokter juga perlu punya ego ya, ketika dia pasiennya itu yang gimana ya, yang ngeyelan tapi nggak ada basis ilmu yang pas gitu kan. Terus kalau tiba-tiba dokternya bilang, wah saya nggak tahu ya, dibagi-bagi lama pasiennya kan kayak gitu kan. Jadi sebaiknya sikap dokter ketika dia tidak bisa menangani pasiennya bagaimana? Ya harus diserahkan ke dokter yang lebih jago. Harus direferensikan ya. Iya, itu sih. Ya begitu. Kalau Mas Rizal gimana Mas? Kalau mengalami misalnya pengalaman sakit kemudian ke dokter, apa yang Mas Rizal lakukan? Ya kalau sempat ke dokter, kalau enggak ya enggak. Nah, kalau Maria gini, ya kalau pas ada duit ke dokter, sembuh sendiri. Masalah satu, masalah lain ya. Iya. Menarik juga Mas Aji ini. Ternyata seorang sains memecahkan masalahnya seperti itu ya. Iya betul. Ada hadis menarik ya terkait pengobatan itu ya. Seingat saya ini hadis juga dikutip di fatwanya Darul Ifta ya. Teman-teman bisa cek nanti. Jadi ketika ada orang sakit kemudian Nabi menyarankan untuk berobat gitu ya. Orang ini malah ngeyel gini ya. Hal yuni atib kalau nggak salah gitu redaksinya. Memang berobat ada manfaatnya. Kira-kira gini lah. Mending cukup berdoa aja lah kira-kira. Nah itu Nabi digituin juga. Memang berobat ada manfaatnya gitu ya. Ya malah Nabi menjawab berobatlah karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali ada obatnya. Artinya dalam proses fahuwa yashfin ya, dialah yang menyembuhkan saya, itu tetap secara empiris prosesnya melalui tangan-tangan seperti dokter Profesor Karina, dokter Rian. Nah, jadi bahkan termasuk Siti Aisyah itu di sebuah riwayat disebutkan termasuk yang jago kedokteran. Dan itu ternyata bukan dari wahyu atau ilham, tapi dari pengalaman ya. Jadi ada pujian siapa lupa saya yang memuji. Jadi Siti Aisyah disanjung.
Saya nggak heran kalau Anda ngerti hukum, orang istrinya Nabi. Saya nggak heran kalau Anda jago sastra, putrinya Abu Bakar kok. Saya nggak heran kok. Tapi saya heran kok bisa Anda ngerti pengobatan. Jawaban Siti Aisyah, di hari-hari akhir Nabi hidup, sebelum meninggalnya. itu Nabi sering menderita Sakit beberapa ya. penyakit. Nah, ketika menderita beberapa penyakit, Nabi banyak mendatangkan taubib, baik orang Arab maupun orang Ajam. Di situ Siti Aisyah melihat, kemudian mempelajari dan mengamalkan. Jadi artinya ilmu kedokteran itu ya memang harus dipelajari secara empiris gitu ya. Tapi jangan serta-merta denger gini kan, wah gua habis ke dokter, gua tiba-tiba mau ngikutin sendiri, buka praktek sendiri gitu kan. Wah, Ya sekarang kan zaman udah berkembang. Berarti kalau ternyata begini, ya udahlah saya daftar masuk sekolah kedokteran. Jadi ya sesuai perkembangan zaman. Dan Nabi sendiri enggak kemudian ketika sakit langsung manggil malaikat terus sembuh, enggak juga. Jadi tetap proses-proses manusiawi. Jadi Nabi juga sakit, juga berobat, dan pada akhirnya juga meninggal gitu ya. Ada sisi manusiawi Nabi. Ya kalau saya sih ke dokter ya tetap ya, walaupun kita belajar jurnal, buku dan sebagainya, buku kedokteran, tapi dalam tindakan-tindakan medisnya kan kita nggak mungkin tiba-tiba gue beli jarum suntik sendiri kan nggak mungkin gitu. Tetap itu yang mengambil alih dokter gitu. Itu termasuk seandainya harus rongsen, harus CT scan dan lain sebagainya, itu ya tetap dokter gitu. Itu sih. Jadi ya nggak serta-merta kita bisa ilmu kedokteran terus kita mau praktek kedokteran gitu kan, ya nggak mungkin. Atau ngeliat tutorial di YouTube gitu. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Jadi buka ini ya IG-nya Dokter Rian lagi bedah, terus buat praktek sendiri ke anaknya. Tapi sebenarnya penyakit itu kan datang menyapa manusia itu pasti manusia itu punya penawar ya. Atau memang penawarnya ada di orang lain. Maksudnya gimana nih? Jadi penawarnya dari orang lain ini gimana sih? Enggak, artinya membutuhkan pihak lain untuk menyembuhkan gitu. Tergantung penyakitnya apa. Tergantung ya. Tapi ada pertanyaan. Pertanyaan. Kan konteksnya kan soal masalah bertanya kepada yang ahlinya. Ya. Kan? Dalam hal ini konteksnya kesehatan atau pengobat. Betul. Nah, ada metode pengobatan itu kan secara medis, ada secara alternatif. Ya. Nah, ada dua ini. Tergantung uang nih masalahnya. Menurut pandangan dari Mas Rizal dulu ini, dalam konteks segi agama atau fikih atau yang lainnya ya, itu bagaimana dengan pengobatan secara alternatif yang tanda kutip banyak orang yang dikatakan orang pinter ya. Tuh. Nah, kalau yang dari Mas Haji otomatis yang dari sisi medis. Dari semua itu, berarti yang dikatakan ahli itu yang mana? Karena dua-duanya saling ngeklaim, oh ini saya ahli nih, saya orang dokter nih. Oh saya ahli juga dokter nih. Aduh, gimana ini pandangannya? Menarik ini pertanyaan. Oh menarik ya. Kok nggak dari tadi gitu pertanyaan? Makasih Mas Uut. Ini pertanyaan yang seringkali bercokol di bergeming di ini akar rumput. Pengen berobat, nggak usah ke sini tapi ke sini aja. Tapi di keluarga lain, janganlah ini kan ini. Tapi akhirnya ke medis gitu. Antara alternatif dan medis ya. Ya ujung-ujungnya memang masalah finansial sih. Oh gitu. Iya. Udah kesini aja, murah di sini kan. Kalau di sini dokter ini mahal gitu. Kadang gitu kan. Ya nggak? Nah, untuk menjawab tadi gimana tentang Mas Uut? Mas Rizal dulu. Ya jawabannya ada banyak perspektif ya. Perspektif sosiologis, perspektif Enggak, kan ahli fikih nggak boleh ngomong sosiologi sama kan tadi dia kasih tahu. Nggak usah, sesuai ahlinya aja kan. Makanya saya mau ngambil di bidang mana nanti kan, perspektif fikih dan perspektif finansial. Cuma dari banyak perspektif ini yang paling berpengaruh kayaknya perspektif finansial masalahnya. Kalaupun ada fatwa haram berobat ke Dukun.
ke yang Alternatif. tidak, iya ke alternatif yang tidak punya lisensi. Lah kalau finansialnya Kacau balau. nggak cukup mau ngapain lagi? Dan itu kan bagian ikhtiar dia ya. Bagian untuk- dari ikhtiar. Ya, jadi ya ikhtiarnya semampunya ke situ ya. Tapi dibenarkan gitu Pak, secara agama. Ya kalau fikih kaku tidak dibenarkan sebenarnya, tapi ya itu tadi ada kan fikih itu lunak gitu ya, lunak. Tapi kemudian begini misalnya konsekuensinya misalkan ketika kita berobat ke yang punya lisensi resmi, ya, kalau fatwanya Darul Ifta itu jelas ya. Kalau terjadi kesalahan ya, yang itu dilakukan sudah sesuai prosedur gitu ya, sesuai SOP, dia juga lisensi punya, itu nggak boleh dihukum karena itu tidak bisa disebut sebagai malpraktek. Mujtahid itu ada kemungkinan salah. Iya, iya. Dan kalaupun salah tetap tidak dosa katakanlah gitu. Ya sama secara teknis di medis fatwa sama juga. Gitu ya. Nah, berbeda kalau kita pengobatannya ke yang tidak punya lisensi dan terjadi kesalahan, secara hukum kan nanti bisa bermasalah itu. Ya. Cuma kan lagi-lagi persoalan hukum ini biasanya terutama kasus di Indonesia ya masih kalah dengan aspek sosiologisnya. Aspek sosiologis kalah sama aspek finansial. Nah, apakah itu bisa diklaim bahwa dia ahli? Ya ahli secara formal ya tidak. Nah tugas pemerintah mensertifikasi mestinya. Nah, jadi ada doktor jalur sekolah dan ada doktor jalur honoris causa. Dua-duanya diakui juga. Iya diakui kan. Jadi enggak. Ada ijazah ya? Nah, jadi ya berarti kan harus ada pihak ketiga yang memverifikasi dan yang membantu biar tidak terjadi hal-hal yang karena faktor finansial kemudian bermasalah. Nah ini tugas pemerintah gitu ya, yang harus tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Kalau Mas Haji gimana Mas? Responnya Mas? Selain finansial Mas. Emosional. Ya apa? Kalau dari kacamata sains sebenarnya kan kita kayak sains tuh memang relatifly kan kita cenderung mengarah ke ilmu barat ya. Ya. Jadi semuanya itu biasanya berarti ranahnya kan ranah kedokteran barat, medis gitu kan. Yang notabene itu berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dipublikasi kemudian diterapkan gitu kan. Nah, cuman kan kita juga ya memang mungkin 2 dekade ke belakang lah yang namanya obat-obat herbal itu udah mulai booming diadopsi oleh kedokteran barat gitu. Akhirnya jadi booming kan. Padahal kan zaman dulu banget coba kita sakit zaman kerajaan Majapahit emang ada tukang suntik kan enggak kan? Nggak ada. Itu artinya tabib-tabib dulu kan dia sudah punya teknologi medis ya obat-obatan tradisional tadi kan. Inilah tukang jamu lah. Tukang jamu kan. Dulu ada sertifikatnya nggak? Ijazah aslinya gitu kan tukang jamu gitu ada. Oh, kita lacak. Oh. Pertanyaan ada nggak manuskripnya itu? Nah, Jamunya. nah itu jadi ya kayak di Cina itu kan mereka ada obat-obat minuman herbal terus kayak bahkan bukan teh ya tapi kayak ramuan-ramuan daun-daun herbal itu kan Bukan juga ini ya plastik rasa teh gitu. Tapi teh beneran. beneran gitu. Nah, Tubruk. itu kan sebenarnya pengobatan juga ya. Bahkan setelah Covid kemarin itu herbal-herbal ini jadi booming di kalangan orang-orang Amerika gitu kayak jahe dicampur sama lemon di blender terus diperai kayak gitu kan udah mulai booming di sana. Nah, cuman kalau kita berbicara secara medis lagi karena masih relatif ke barat, ya sementara kita abaikan dulu gitu. Kita butuh kalau kita bilang dokter mana ya, mana ijazah dokternya gitu kan harus kita tanya gitu loh. Asli apa enggak? Asli apa enggak? Ada apa enggak gitu loh. Identik apa enggak? Identik apa enggak gitu kan. Oh, gitu. Terus ya kalau seandainya yang herbal tadi ya boleh lah untuk hal-hal medis yang mungkin nggak terlalu berat kali ya. Kan nggak mungkin kita ya mungkin aja ya, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kita kerotak terus minum jamu aja terus sembuh kan nggak mungkin kayaknya agak berat kayak hampir mustahil kali. Harus ke medis kalau itu. Itu harus ke medis. Karena sudah ada
Kobalt 60-nya. Iya, gamma knife. Jadi sebenarnya medis juga ahli dan herbal atau alternatif juga ada ahlinya ya. Ada ahlinya. Itu sudah ada jurnalnya ya. Herbal juga udah mulai banyak nih. Ya bahkan sebenarnya gini, kerokan kan dulu sebenarnya dari zaman Cina, Ya, dinasti kan dia kerokan juga. Body painting ya. Iya. Body painting. Body painting apa? Natural body painting. Natural body painting kan. Tapi merah doang ya, catnya merah doang. Kearifan lokal ya lagi-lagi ya. Itu sebenarnya kan juga udah dipakai kan sama kita. Coba dikerokin kan sembuh pasti Bener, kan. masuk angin kan. Kecuali tumor otak terus dikerokin ya nggak masuk gitu kan. Ya kalau masuk angin terus pegel-pegel aja kerokin kan sembuh. Cuman kan orang medis Amerika, Eropa juga mikirnya masa sih dikeroki sembuh kayak gitu. Karena mereka tidak pernah belajar itu gitu. Ya jangan belum pernah masuk angin ya. Orang Amerika ya. Enter win. Nah, ini sebenarnya kalau pengalaman saja di Jepang gimana? Kalau sakit apakah ada alternatif juga? Nah, kalau Jepang sih justru mereka relatively mendahulukan sehat daripada sakit. Jadi mereka mengonsumsi makanan-makanan sehat dulu. Karena makanan sehatnya tersedia. Tuh. Dan lagi Murah. finansial. 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 Itu. Tapi kalau untuk sakit apapun ahlinya berarti finansial dulu ya. Ya. Itu solusi. Kita mau ya kan? Sekarang gini sebenarnya, negara maju dengan negara berkembang yang mati kebanyakan mana? Angka kematian lah. Tergantung populasi sebenarnya kalau itu. Berarti persentase dong. Populasi lah. Yang ukurnya pakai persentasenya kalau gitu. Ya. Ya kalau negara maju kan angka usia tuanya tinggi kan. Artinya nggak mati-mati. Karena finansialnya banyak. Nah, cukup finansialnya Cukup. gitu kan. Tapi ini tolong ahli ekonomi jangan didengar. Bahaya ini kalau didengar. Aduh. Tapi apakah secara automatically kalau orang punya banyak duit dia akan lebih sehat daripada orang yang tidak punya banyak duit? Relatively in between kali. Tapi yang jelas orang banyak duit itu lebih bahagia daripada nggak banyak duit kan. Ya, minimal kalau sedih nangis di dalam hotel. Iya, sedih nangis bisa tamasya gitu kan ke Bali gitu kan. Kalau nggak punya duit nih memang agak bermasalah. Justru kalau di Indonesia nggak punya duit, dia melipir ke warteg diem aja, pasti ditawarin dia. Mas mau makan Mas? Ya yang jelas kalau bisa punya duit kenapa nggak punya duit kan? Dan Tapi menurut saya begini, kenapa sih kita memperdebatkan punya uang dan tidak punya uang? Terus di mana peran negara gitu? kan Anda bagian dari plat merah kan? Gimana Pak? Siapa yang sedang plat merah? Yang sedang menikmati fasilitas plat merah. Beres 7.000. Ini sebelum waktu habis, ini mungkin Oh bisa diperpanjang kalau santai. Nggak jadi alasan. Terus diperpanjang kalau santai. 48. Terus mumpung Hansinya nggak nonton, nggak nongkrongin timer. nah gini ya kalau di Jepang kan karena ya relatively fasilitas kesehatan sudah memadai semuanya gitu. Bahkan berobat di Jepang pun dengan teknologi yang sama gitu, CT scan atau apa di sana murah ya, produksi di sana kan. Kita kalau buat CT scan di sini kenapa mahal ya? Karena kita impor dari negara maju. Belum lagi tarif impor untuk alat medis tinggi dan sebagainya. Pajaknya. Itu kan jadi itu kan. Ya di sana mungkin scan let's say umpamanya 10 juta di sana umpamanya nggak nyampe sana. Istri saya itu dulu scan itu cuman berapa ya? CT scan itu dulu cuman habis 5.000 apa ya? 5.000 itu berarti 500.000. Bahkan bisa gratis sih kalau nggak salah. Ya pokoknya segitu ya. Sangat murah gitu. Nah, kita dengan GDP yang rendah terus menggunakan produk impor dari negara maju ya kolaps kita gitu kan. Jadi ini buat adik-adik Gen Z gitu kan, yang ingin belajar teknologi kedokteran gitu. Kayak kenapa? Gen Alpha ya. Semua gen lah pokoknya. Iya, Gen Halilintar gitu. Nah, itu pentingnya kita punya industri medis sendiri.
Tidak impor ya. tidak impor. Itu sih. Nah, itu kan kembali lagi ke masalah uang kan, perekonomian kan? Dan politik will. Political will. Nah, cuman tadi balik lagi sih, kalau kita merunut ke ceritanya Mas Oke, memang ekosistem research dan pengembangan teknologi di Indonesia emang belum oke kan, makanya Masih sendiri-sendiri antara akademisi dengan betul. industri. Terus industri pendukungnya juga belum oke gitu kan, itu sih. Ya ini banyak keluh kesah lah sebenarnya. Dan kita ngomong kritik sana kritik sini di podcast ini ya enak banget, gampang gitu ya. Tinggal satu ini yang belum jadi. Aku kan cuma ini aja, Di sisi keahlian ini ya. pengembangan saja. Ya. Ini di dunia ini kan banyak budaya ini. Ahli-ahli kan juga banyak. Nah, dari perspektif sejarah yang dikatakan ahli menurut Pak Satu seperti apa? Karena mungkin ya kalau di apa namanya di kebudayaan Cina mungkin ada kayak Feng Shui atau apa, itu kan ahli juga. Ya. Dikatakan ahli. Tapi belum tentu di apa namanya di Medis. budaya lain Yang ke Bali. make sense atau apa itu. Nah, dari sejarah ahli Kepakaran ya. kepakaran itu apa sih parameter Kepakaran. parameter kepakaran menurut sejarah itu bagaimana? Masa saya yang jawab? Pemirsa. Ya itu sebenarnya sulit ya untuk dijawab ya, bagaimana mengatakan kepakaran. Tetapi kalau secara tekstual kita bisa melihat bahwa dari teks-teks itu sudah ada gelar yang ditautkan kepada si ahli ini. Misalkan gini. Nah, yang ngasih gelar siapa nih? Nah, yang mengasih gelar ini adalah pengikutnya dan juga bukan pengikutnya. Nah, maksudnya? Jadi gini, ada misalnya istilah di dalam manuskrip hadis misalnya. Itu mereka menyantumkan ketika orang ini disebut, pasti dia menyantumkan gelar al-muhaddits, yaitu ahli hadis. Ada juga al-musnid. Nah, dia karena belajar dan ahli di bidang sanad. Tidak mungkin seorang sekelas misalnya Syekh Yasin Al-Fadani itu ditulis oleh orang sezamannya dia. Oh, ini orang sezaman ini. oleh pakar. Manuskrip zaman nggak nih? Nah, itu tidak tanpa musnid itu tidak ada. Pasti ada gelar itu. Kalau gini, kalau gelar Gus gimana gelar Gus? Gelar Gus, ya Gus itu kan gelar tradisi ya, bukan kepakaran. Bukan kepakaran. Tradisi Tapi saja. sekarang kan yang nama begitu dikasih gelar Gus, pokoknya Dianggap pakar. dianggap pakar gitu, pakar agama gitu. Oh enggak ada, pakar agama itu bukan Gus. Berarti Gus nggak pakar agama ya? Bukan, Gus kiai. Gus Indonesia gitu. Gus itu kan generasi ulama salaf. Oh iya. Jadi keturunan dia tuh. Keturunan karena bapaknya kiai. Dan belum tentu dia juga kiai kan? Dia belum tentu kiai. Itu hanya yang Gus. yang bias perlu disampaikan ke masyarakat. Nah, jadi Gus itu kan kalau di tradisi Jawa cah bagus. Oh. Anak bagus karena bapaknya bagus. Diharapkan dengan panggilan itu dia termotivasi untuk bagus menjadi seperti bapaknya. Masalah dia tidak bagus seperti bapaknya, ya itu kan terserah dia. Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Iya. Tapi kita tetap memberikan motivasi bahwa cah bagus, semoga menjadi cah bagus seperti bapaknya kan gitu. Tapi ada juga sih tokoh yang sudah kiai masih dipanggil Gus kan gitu. Iya. Gus Baha. Agus tapi Agus. Namanya Agus. Ya gitu Mas Ud. Jadi kepakaran itu kita melihat bahwa seseorang ya, bukan sebuah lembaga. Itu ada gelar yang ditautkan ke dia. Misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu disebut sufi. Bukan sufi, filosof. Filosofi gitu. Ada gelar-gelar seperti itu yang akhirnya kita mengetahui bahwa dia memang pakar di situ. Jadi tapi banyak tokoh-tokoh yang sudah pakar ini yang sudah meninggal. Jadi tidak hidup di zaman dia. Setelah meninggal baru kemudian kepakaran itu ditautkan, disematkan di tokoh itu. Tetapi ketika dia hidup itu belum muncul banyak kepakarannya dia.
Jadi ketika kita mengetahui oh ternyata yang ahli hadis itu adalah ini, itu banyak diketahui setelah dia meninggal. Ketika dia hidup, ya tahu cuma hanya sebatas lingkup circle-nya dia saja. Misalnya kita nggak tahu nih kalau misalnya Mas Uud ternyata ahli ini juga. Ahli ibadah subuh. Yang tahu kan hanya circle-nya Mas Uud saja. Gitu. Sementara kalau kita Mas Uud itu ahli ngoprek gitu kan. Ahli ngoprek apa saja gitu, IT itu. Tapi ternyata di Palmerah dikenal ahli ibadah. Kalau di sana nggak ada kan ibadah. Nah ini jawabannya Mas Atung nih bisa dipertanggungjawabkan nggak? Semoga. Kan saya belum S3. Oh iya betul. Jadi masih bebas saya. Betul. Kan belum pakar. Jadi bebas berkatanya Mas. Kalau sudah pakar hati-hati. Jadi kepercayaan masyarakat itu cukup untuk memberikan gelar ahli pada seseorang. Betul. Di masa lalu. Tapi gini ya, yang paling aman ya itu gelar itu diberikan oleh komunitas tertinggi. Mungkin kalau zaman dulu itu yang ngasih ya kepala suku atau diantara tetua-tetua itu gitu ya. Tapi itu rentan dengan politik gitu. Betul juga ya. Iya. Jadi biar masyarakat yang memberi gelar itu. Berarti pendidikan kita itu rentan dengan politik ya di Indonesia ini. Makanya kita bahas. Ya, termasuk kasus ijazah itu kan ya. Oh iya kan ininya pembuatnya kan di Jalan Pramuka. Oh iya. Jadi memang kepakaran kita masih diragukan ya. Artinya Kita lu doang kali. enggak, maksudnya kepakaran di dunia kita, di Indonesia lah ya. Karena sudah ada orang dalam, politik orang dalam, kemudian ada finansial itu. Mas Aji bisa menjadi ahli fikih dengan mengikuti sertifikasi di MUI misalnya. Oh, mending ke Jalan Pramuka saya. Daripada sertifikasi kan, mending langsung ke Jalan Pramuka. Pelatihan itu kan sebenarnya shortcut untuk dia menjadi pakar yang diakui oleh lembaga dan dianya sendiri. Sementara masyarakat masa bodoh gitu. Nah, sekarang gini. Ya, oke. Kita mau jadi saya pernah baca buku tentang Eropa abad-abad 1000-an awalnya. Oxford itu kan tahun 1000 ya. Nanti ujung-ujungnya silakan baca sendiri bukunya. Di googling gitu. Nah, Oxford mengeluarkan doktor pertama. Oke. Dosen pembimbingnya siapa? Doktor nggak? Ini menarik ya. Dokter pertama gitu kan. Let's say di seluruh dunia dia itu dokter pertama. Pembimbing dia dokter apa enggak? Itu sama pertanyaannya begini. Orang yang pertama kali menciptakan TV yang ditonton apa? Orang yang menciptakan telepon pertama kali ya ditelepon siapa? Emang siapa dokter pertama? Ada bukunya baca sendiri. Nggak disebutkin namanya di situ. Cuman dia kayak kalau nggak salah di Oxford ya. Ya itu yang tercatat ya di manuskrip Eropa itu. Pasti ada orang yang lebih senior dibanding dia. Tapi gelarnya nggak dokter. Nah karena itu hanya zaman yang menentukan kan. Di era dia regulasi dokter belum ada. Ya, baru kemudian dokter di era selanjutnya kan gitu. Sebenarnya saya punya pertanyaan gini Mas Izal. Ini agak ya agama lah, Islamis lah. Ada yang orang bilang kita nggak usah olahraga yang terlalu mengeluarkan banyak biaya. Cukup sholat itu gerakannya itu kan Yoga. Fisik gitu kan. Nah itu secara Islami gimana kan? Cukupkah seorang Muslim sehat dengan sholat? Atau memang harus ada variabel-variabel lain untuk dia sehat? Belum ada risetnya kayak gitu. Yang jelas kan tujuan sholat kan tanha anil fahsya'i wal munkar ya, lebih bersifat teologis, psikologis. Kalaupun toh mungkin berdampak gitu ya, mungkin ya lebih dominan ke faktor itu. Gitu. Iya, bukan ke faktor kesehatan tapi ke teologisnya. Iya, kalaupun kesehatan pun karena aspek psikologisnya. Mungkin itu ya. Placebo lagi? Bukan? Ya, kayaknya sih seperti itu ya. Ya.
Jadi seorang muslim yang baik dia melakukan sholat dan juga olahraga. Juga tetap olahraga. olahraga, Nabi betul. memerintahkan jelas itu. Iya. Suruh mana? Naik kuda. Betul, renang. Terus renang. Itu ada unsur olah fisik, ketelitian. Nah, nggak cukup dengan sholat kalian bisa menguasai dunia, nggak begitu. Jadi kapan terakhir Mas Rizal naik kuda ini? Belum pernah. Di TMI itu yang muter teh. Apa di mall lihat Di pasar malam ya, sama anak. malam Ya. UMKM. Muter gitu ya. Nah, ini satu hal yang mungkin sebelum habis waktunya. Bisa ditambah. Waktu masih Ini menurut banyak. saya penting untuk dibahas gitu ya. Ini kemarin ceritanya Prof Karina ya. Iya. Bagaimana tekanan bekerja di lembaga riset di Oxford gitu ya. Iya. Secara ekonomi finansial mungkin dijamin, tapi secara mental ya urusan dulu. Iya betul. Nah, jadi barangkali itu mungkin the dark side of world class university kali Tapi ya. kalau di Indonesia bukannya udah gajinya kecil, ngajar Tekanannya. kecil, tekanannya gede gitu kan. Bodo amat gitu kan. Nah, itu satu. Terus yang kedua, tadi apa orang timur terkenal ewoh pakai ewoh. nggak enak. Ternyata kemarin Prof Karina bisa dalam tanda petik melawan gitu ya situasi yang ya udah gua mau mundur nih, gua nggak siap. Bukan nggak siap. Apa ya? Nanti bias lagi nih. Apa sih dia kemarin tuh? Ya nanti dicek lagi Iya, di podcastnya. podcast kita lah. Nah, yang jelas Oxford sudah menawarkan bahwa loh ini riset untuk manfaat yang akan dinikmati oleh dunia. Tapi dengan tegas Prof Karina menjawab, ya tapi kenapa harus saya mengerjakan? Kenapa nggak orang lain? Gitu. Kalau orang lain bisa kenapa harus saya gitu. Dieksploitasi ya, Nah, itu, kemampuannya dia. Nah, Ini statement itu gua yang bilang ya, bukan karena ini. Oh, iya. Bahaya nanti. ya nanti di cross check lebih tepatnya ya. Kalau perlu kita panggilkan beliau lagi. Ya itu. Nah itu nggak tahu tuh apa Mas Aji dulu ketika di Jepang gitu ya, di laboratorium di bidang yang lain tentu ya nuklir gitu ya. Suasananya, tekanannya seperti itu apa terus cara menetralkan kalau Prof Karina kan dengerin ada band gitu ya. Pasti wayang kulit atau apa. Tambah stres kalau ngomongin kulit. Soalnya nggak paham ya. Ya mungkin karena dia tekanannya padi ya. Mungkin ya ini mohon maaf nih Mbak Karina ntar marahin aja kalau kita salah ya. Ya kan dia kerja sendiri itu yang mungkin lebih berat ya. Dan dia harus ngejar waktu karena ya itu case-nya dalam kondisi perang kan istilahnya kita kan. Ya. Banyak orang meninggal dan itu ya vaksinnya harus dibuat sebanyak mungkin. Nah itu juga gimana bisa sebuah lembaga yang kita anggap sudah sangat kredibel ya, tanda tangan kontrak menyiapkan sekian dosis, barangnya belum ada. Masih proses riset. Nah, Bahkan itu seingat saya kemarin uji klinis belum. Tapi gini ya, dalam proses ini kan sebenarnya si Karina ini kan udah in between antara industri dan riset, ya kan? Jadi dalam industri itu kan dia ada beberapa orang yang di industri dia salesnya ya. Oke. Pokoknya kalau ketemu sales, mau barangnya sampah tetap diomongin bagus aja kan, pokoknya gimana. Nah, cuman engineer-nya kan kadang begitu salesnya ngomong berubah-ubah, engineer kan masih mikir, wah parah ini ngomong kayak gini nih, gimana gue kerjain kan? Pasti ada kayak gitu. Ya. Itu antara sales sama engineer kadang begitu di dunia industri manapun tuh pasti kayak gitu kejadian. Ada miss ya. Ada miss dan tapi itu jadi kayak dunianya berbeda ya. iya, jadi kayak nge-push juga kan akhirnya. Ini gue udah ngegolin project nih, lu kerjain ya kan kayak gitu kadang kayak gitu. Ya, Nah, maksudnya kalau untuk lembaga kecil oke lah, ini sekelas. World class. Nah gitu loh. ya di dunia industri perusahaan besar juga nggak ada hubungan sama what class atau RT class ya. sama aja gitu kan. Ya kalau sales kan dia nggak peduli. Gua yang penting udah closing nih $5 juta kan. Terserah lu mau harus ngeluarin barang kayak gimana. Pokoknya gua udah closing nih. Kan KPI-nya sales kan closing. Udah itu kan. Closing KPI-nya dia. Closing maksudnya tutup bubar. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, jadi Intermezzo. diganggu aja nih.
Nah, jadi itu apa tadi lah si kan AstraZeneca salesnya mungkin dia punya ya bukan salesnya ya AstraZeneca-nya apa Oxfordnya ya itu ya. Mungkin Yang jelas timnya lah. ya Lebih timnya aman tuh ini menyebutnya itu adalah oknum. ya oknum lah. Ada oknum lah. Oknumnya itu ya closing pokoknya target gue closing sekian juta dosis gitu. Gue bodo amat Karina harus ngasilin produksi kayak gimana bodo amat gue yang penting gue closing kan kayak gitu. Nah pertanyaan tadi di Jepang ada hal yang sama nggak? Kalau di Jepang memang Pengalaman lah ya. Ntar kita Jepang kan sampaikan ke sebenarnya pemerintah Jepang. angka bunuh dirinya juga tinggi kan. Ya ya. Hampir dulu berarti masih. Karena hampir kebunuh saya. Oh iya. Nah, ya karena itu kadang dia kerja itu kan waktunya nggak ada waktu lah buat istirahat gitu kan. Under pressure-nya banyak ya. Pressure-nya terlalu tinggi gitu. Itu sih yang ya sama aja case-case kayak gitu tuh kejadian dimanapun gitu. Tinggal kuat-kuatan kita aja. Berarti kalau gitu jalan hidup bangsa Indonesia ini udah bener ya, nyantai. Oh iya benar. Udah benar lah. Udah bener gitu ya. Udah bener. Sakit ya udahlah ke dukun. Toh pada akhirnya nanti mati-mati juga. Nah, mumpung ini aku ingat juga nih. Dulu kalau lihat koran harian, itu kan seringkali ada iklan besar-besar itu dan ternyata adalah berita duka yang itu orang-orang Cina umurnya ratusan tahun. Pertanyaannya, kenapa orang Cina banyak yang panjang umur dibanding pribumi? Ya jelas kalau kita jawabnya takdir itu udah selesai urusannya. Cuman ya jelas Atau gini, sebenarnya banyak dihubungi, cuma nggak diumumin di koran. Iya betul. Diumuminnya di masjid. Nah, gaya hidup sih sebenarnya. Oke. Gaya hidup sehat orang Cina sih relatif hidupnya lebih sehat. Kayak gimana kayak? Ya orang Cina dulu ya. Ya. Orang Cina sekarang itu kan ya anak-anak muda sekarang kayaknya tapi aware juga ya sekarang ya. Junk food banyaknya Junk food, makan kayak gitu tuh. Ya kita bandinginnya mungkin jangan Indonesia, Amerika, Cina lah. Kelihatan banget kan. Amerika makanannya udah nggak bener gitu kan. Sedangkan Cina, Jepang itu dia masih budayanya makanan sehat itu yang bagus gitu. Rebus-rebusan. Rebus-rebusan gitu kan. Mie rebus. Bihun rebus. Enak itu. Sama. Wah, ya sekelas profesor kemarin juga direbus kan. Tapi sebenarnya itu menyehatkan. Asal tidak sering kan gitu. Sering juga nggak apa-apa. Aduh, ini semakin ngalor gitu. Udah. Makin ngalor gitu. Kita sudah 1 jam lebih 7 menit. Santai. Ya, ini sebenarnya yang kita obrolkan ini Nggak ada isinya sebenarnya. bukan nggak ada isinya, terlalu banyak isinya. Sampai bingung mau dikeluarin gimana gitu kan. Dari mulai semua perkataan ada hukumnya, kemudian kepakaran, ahli zikri itu adalah orang yang membidangi di bidangnya. Kemudian ada pertanyaan pilih mana antara ke dokter atau akupuntur gitu. Saya pilih akupuntur. Ada sekarang dokter akupuntur. Oh iya. Dokter akupuntur dia. Iya. Pilih mana obat generik sama air Air sebul. Lagi sembul. Tapi kalau kita bicara sebenarnya kan saya pernah cerita nggak ya di sini? Ceritain lagi aja nggak apa-apa. Ceritain lagi ya. Biar bosan. biar panjang. Ya bosen. Jadi kalau kesualayan yang kira-kira konsumennya itu middle low ke bawah sama swalayan yang konsumennya high middle up High end. itu makanan-makanan yang dibeli itu beda banget Harganya. Atau pajaknya. Pajaknya gede juga ya. kayaknya ini podcast ini masalah ahli ini harus ke ahli finansial. Lanjut. nah kalau yang middle up itu biasanya dia beli yang real food kan lagi ke tren real food ya buah sayur yang makanan snack manis itu dia nggak ada. bahkan kayak No sugar lah ya. no sugar atau kayak yang kadang cracker gitu kerupuk apa itu dia nggak. Nah sedangkan kalau middle low itu isinya ya snack semua jadi satu keranjang gede itu dan kebayang ya
saya belanja, saya ngitung, kalau beli snack tuh ngitung, satu biskuit ini segini dibandingin beli telur, satu biskuit segini mamanya. Isinya 20.000, mending beli telur kan? Isi 10 gitu. Bisa jadi biskuit gitu ya. Bisa jadi biskuit. Terus dijual gitu kan. Atau gini kali ukurnya ya, dalam belanja bulanan lah misalkan. Kalau kita kalkulasi antara pengeluaran buat beli buah sama beli snack, Betul. itu persentasenya berapa persen? Gitu. Kayaknya jauh ya. Dan Gede beli rokok. iya benar. Wah, ini irit-irit ternyata di tabungannya buat beli rokok. Terus apa dari hasil Jadi riset memang swalayan ini gimana? Jadi memang masyarakat kita itu pola konsumsinya buruk. Harus ada intervensi pemerintah. Nggak mungkin kita biarin masyarakat gitu dikasih penjualan. Enggak, ya udah. Yang harga manis-manis kita kasih pajak tinggi gitu kan. Biar sehat artinya. Artinya biar mereka mengurangi konsumsi manis. Ya. Jadi nanti pajaknya itu kasih cukai lah. Jangan rokok doang yang dikasih cukai. Kasihan perokok kan. Jadi ini dia penopang negara ini. Perokok ini kan penopang negara cukup gede nih. Nggak bisa podcast lagi. Jadi orang-orang yang makanan manis nih tolong dikasih cukai gitu. Nanti kalau masyarakat protes ya nggak usah didengerin gitu kan. Karena untuk kebaikan masyarakat juga gitu. Masalahnya makanan manis dikasih cukai, alternatifnya disediakan enggak? Ya kan ada telur, ada sayur yang relatif murah, tahu. Dan lebih organik lah ya. Iya, Tidak ada kimianya. Betul, kecuali tahu formalin ya. tapi saya ngebandingin ya. Coba harga apa sih? Inilah apa snack yang kreker itu kan harganya 20.000. Cuman sekali kreker itu habis. Mending beli telur kan. Belum lagi itu jadi sampah plastik. Nah, kayak gitu kan. Mending beli kerupuk. Satu black 2.000 gini kan. Jadi kayak gitu tuh harus di ini. Jadi yang bikin orang sakit karena kan banyak gula. Akhirnya BPJS tekor. Sebenarnya yang bikin BPJS tekor tuh bukan perokok. Gula ini. Orang-orang yang kena sakit karena makanan konsumsi gula. Yang habis rokok, minum teh manis. Nah, sebenarnya. itu yang Ya, penyakitnya teh manisnya berarti kan. Atau nyeteh manis sambil Ngerokok. nyebar. Iya. Ya bener. Jadi itulah. Tapi apakah benar bahwa penyakit itu disebabkan oleh makanan? Pasti. Bukan pola hidup. Kan makan juga bagian dari gaya hidup. Gaya hidup artinya ketika dia memang makanan manis, dia harus bergerak lebih banyak daripada makanannya itu. Nah sebenarnya kan kayak anak Alzheimer itu juga kan karena konsumsi gula itu berlebihan. Ya gula kan, let's say 1 sendok gula itu kan untuk menghilangkan itu kan kita harus beraktivitas berat ya. Emang mau seberapa lama kita aktivitas berat kan kayak gitu. Itu ada cerita ya, saya lupa kalau nggak Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ini tambah 30 menit lagi. Itu ada ya, ada penyakit. Saya lupa kalau nggak di Ihya di Tanbilofil ini ya. Itu diceritakan Khalifah memanggil beberapa tabib ya, untuk mengobati. Tabib A memberikan saran, ini obat jinten bla bla bla. Satu obat ini. Jadi beberapa obat disarankan oleh beberapa tabib. Nah, tabib terakhir menyarankan obat dari segala obat adalah Anda tidak memakan itu semuanya. Kirain sama soda. Jadi ya memang sumber segala penyakit ya di makanan. Di Tapi nggak sinilah makan juga mati. Terus obatnya apa jadinya, Mas? obatnya ngontrol makanan sebenarnya. Ya nggak berlebih gitu. Ngontrol makanan. Makanya hadis sumu tasihu itu memang bermasalah secara hadis, Kualitas secara periwayatannya, tapi secara makna banyak yang mengkonfirmasi betul. Sumu kalau dimaknai secara fikih ya puasa formal itu ya, tapi sumu berpuasa secara makna budaya kan siam maknanya imsak, diet masuk. At-tadawi ya, apa namanya? Mengontrol makanan itu juga bagian dari siam. Dan gula itu kan makanannya sel-sel kanker. Oh iya. Tuh. Terus kalau kita membunuh sel kanker caranya ya membuat kita lapar gitu. Iya. Jadi
Jadi kalau kita memberi sedekah kepada sel kanker nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Udah kacau. Oke, kita sudah 1 jam. Siap. Closing. Ya, narabala sekalian, ini mencerminkan sekali bahwa obrolan bapak-bapak itu nggak jauh dari yang pertama finansial, yang kedua penyakit. Jadi penyakit utamanya adalah finansial. Itu closing dari saya. Monggo Mas Rizal. Belum ketemu. Tentang perkataan, tentang Saya nggak makan asal kumpul. Oke, ini bahasa Jawa ya. Makan asal dulu. Itu jadi lagu slang juga ya? Iya betul. Karena habis dari iradiasi. Betul. Ya. Jadi kalau saya dibalik aja. Kumpul nggak kumpul yang penting makan. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga tetap tercerahkan. Aduh sampai belibet. Tercerahkan obrolan kita ini. Walaupun nggak cerah ya obrolannya ya. Oh, background kita cerah sekali. Ya. Kita sudah masuk angka alhamdulillah 51. Tidak semua laki-laki. Tidak semua podcast itu bertahan di angka 51. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan kalau ada saran, tema, atau naratamu yang perlu diundang atau klarifikasi, bisa datang di Mas Aji Channel. Khusus klarifikasi bayar ya. Ya minimal tukeran dengan followers. Ya. Terima kasih Mas Uut, Om Dani yang selalu mendampingi kita di hari-hari suntuk kita. Semoga sehat dan berkah selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.